Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak terima keluarganya dianiaya, masa bakar 2 rumah di Kabupaten Jayawijaya. Polda Papua kerahkan seluruh personelnya untuk mengamankan Paskah. ...750 kg kepiting Papua atau karaka diekspor Pemda Mimika ke Malaysia. Kasus pembakaran 2 rumah di Kampung Woma, Kabupaten Jayawijaya Selasa lalu diduga dipicu kemarahan sekelompok orang karena hilangnya salah satu anggota keluarga mereka. Esman Kogoya sejak Senin lalu hilang tanpa kabar. Keluarga menuduh warga Kampung Woma telah mengeroyok Esman. Mereka kemudian mendatangi kampung itu dan mengamuk lalu membakar 2 rumah di Kampung Woma. Tidak ada korban jiwa dalam aksi pembakaran rumah tersebut karena rumah dalam keadaan kosong. Keterangan dari Anita Wenda ini bahwa Esman Kogoya ini sempat lari dari pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang pada saat mereka lakukan pertemuan. 2 rumah yang terbakar? Jadi 2 rumah. Jadi rumah yang pertama itu dibakar hari Senin, rumah yang kedua hari Selasa. Jadi kemarin juga dibakar lagi satu unit hone di sebelahan, rumah ini bersebelahan. Dugaannya mungkin dia rumah si Anita. Situasi saat ini? Situasi alhamdulillah cukup kondusif, masyarakat aktivitas seperti biasa. Polisi kemudian melerai keluarga Esman dan meminta mereka menyerahkan dugaan kasus penganiayaan dan hilangnya Esman kepada polisi. Situasi di Kampung Woma saat ini sudah aman dan keluarga korban sudah kembali ke rumah masing-masing. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satgas Nemangkawi Polda Papua menangkap seorang pemilik akun media sosial dengan nama Laser Jituh karena menebar kebencian yang bisa menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Pria berinisial OM ini ditangkap Selasa lalu di Abepura, Kota Jayapura. Postingannya di media sosial berisi penghinaan dan kata-kata provokatif terhadap pribadi maupun golongan sehingga bisa menimbulkan konflik sara. Itu pelaku melakukan kegiatan memposting di Facebook ya terkait dengan sara ya, di mana pelaku menanamkan upaya untuk memprovokasi agar adanya perpecahan antara individu dan juga kelompok. Pelaku sendiri sudah sebenarnya diingatkan ya, dengan upaya-upaya kepolisian. Kita punya kegiatan virtual polis, kita sampaikan untuk tidak melakukan kegiatan tersebut ya, karena ini ya bisa mengganggu keamanan dan ketertiban. Tetapi karena pelaku kepala batu juga ya, berarti upaya hukumlah yang kita lakukan ya. Ini tentunya banyak ya, kami sampaikan banyak sekali situs-situs atau media sosial yang dimanfaatkan ya oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan provokasi. Polisi juga menyita sebuah ponsel yang digunakan pelaku untuk memposting statusnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polisi meminta kaum milenial agar bijak dalam bermedia sosial dan tidak mengunggah kabar bohong atau hoaks yang bisa meresahkan masyarakat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pasca bom Makassar, Kapolda Papua telah memerintahkan seluruh jajaran Polres di 29 kabupaten dan 1 kota untuk memperkuat pengawasan dan monitoring seluruh tempat ibadah menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah nanti. Dalam pekan suci, umat Kristiani akan memperingati Jumat Agung atau hari kematian Yesus Kristus. Pada hari Minggunya juga akan melakukan ibadah untuk memperingati hari kebangkitan Sang Juru Selamat.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pihaknya akan memaksimalkan seluruh personel yang ada untuk mengamankan rangkaian ibadah Paskah di setiap gereja agar umat Nasrani bisa beribadah dengan khidmat. Melakukan pengawalan secara ekstra agar masyarakat merasa aman dan nyaman ketika saudara-saudara kita melaksanakan ibadah ritual keagamaan yaitu hari Paskah. Notabene rangkaian kegiatan itu dimulai sejak hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu, dan bahkan kami dari kepolisian siap untuk mengawal agar situasi tetap terjaga dengan baik. Karena itu menjadi kewajiban dan tugas kami. Tentu hal ini tidak serta-merta kami mengabaikan saudara-saudara kita, masyarakat. Inilah yang perlu kita bangun komunikasi kebersamaan kepada seluruh komponen masyarakat stakeholder yang ada di tanah Papua untuk sama-sama kita jaga tanah Papua. Dengan apa? Dengan mengantisipasi kepada seluruh warga pendatang ketika mereka datang ke wilayah kita perhatikan. Kamal meminta seluruh masyarakat Papua agar tidak terprovokasi atas kejadian bom di Makassar dan tetap menjaga toleransi antar umat beragama yang sudah terjalin lama di bumi Cendrawasih. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Tingkat kecelakaan lalu lintas di Merauke dalam sebulan ini meningkat tajam. Tercatat ada 13 kasus kecelakaan lalu lintas yang saat ini ditangani Polres Merauke. Laka lantas yang terjadi menyebabkan korban mengalami luka berat dan ringan, bahkan satu orang dilaporkan meninggal dunia. Sedangkan penyebab utama kecelakaan disebabkan karena ulah pengemudi yang mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk. Menurut data yang ada, kita bulan Maret ini aja kita sudah ada 13 laporan polisi kecelakaan lalu lintas. Yang diantaranya 1 meninggal dunia, yang luka-luka itu sebanyak sisanya itu luka-luka berat dan luka ringan. Nah, apa penyebab utama dari tingginya laka lantas ini? Penyebab utamanya rata-rata mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh miras. Tingginya peredaran minuman keras di Merauke menjadi pemicu tingginya kecelakaan lalu lintas. Upaya menekan peredaran miras dilakukan polisi dengan rutin menggelar razia di sejumlah tempat yang menjual dan memproduksi minuman keras tanpa izin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jelang pelaksanaan PON Papua Oktober nanti, polisi mewajibkan semua hotel dan penginapan di Merauke memasang kamera pengawas atau CCTV untuk mengantisipasi tindak kejahatan. Kebijakan ini disampaikan Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji di hadapan sejumlah pengusaha hotel dan penginapan di Aula Mapolres Merauke Rabu kemarin. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan nantinya akan ada ribuan tamu dan atlet yang akan datang menginap di hotel dan penginapan di Merauke. Dan CCTV penting karena merupakan alat bantu untuk memantau seluruh kejadian. Bisa mengawasi berbagai keamanan, berbagai sengketa situasi yang terjadi di wilayah Merauke, bukan saja kepada auditorium kita, tetapi bisa di handphone setiap orang. Bahkan di Jakarta orang bisa melihat, oh iya Merauke baik, oh iya wartawan ada masalah di mana mereka itu, tapi tanpa bicara mereka sudah kirim gambar dan mereka bisa kirim video langsung bisa kira-kira di. Kalau untuk pemilik penginapan dengan hotel ini Pak, memang diwajibkan harus mereka menggunakan? Apanya? Ya wajib. Wajib ya. Hotel diwajibkan memiliki CCTV karena kasus-kasus yang bergerak di berbagai tempat itu rata-rata punya video dan gambar. Kalau kita tidak punya alat CCTV, terus bagaimana kita bicara? Nah, sampai waktu kapan Pak diberikan waktu bagi mereka untuk memasang CCTV melengkapi? Ya, kita harap sebelum PON ini ya. 20 ini dia punya CCTV sudah jadi. Sudah ada berapa banyak? Kalau banyaknya mungkin kita kurang lebih ada sekitar 4. 4 ya, artinya jumlah segitu cukup mengawasi untuk semua tempat penginapan Anda? Kalau untuk orang masuk dan orang ini lebih dari cukup. Nah ini arahan dari Pak Kapolresnya, apakah nanti ada penambahan atau seperti apa Pak? Penambahannya tidak dari pihak Polres tidak, tetapi dari pihak pemilik. Pemilik ya? Ya, dari pihak pemilik yang menyiapkan. Menyiapkan, berapa Siap. banyak rencananya? Ya mungkin kami bisa tambah dari sisi jalan mungkin 2 unit lagi. 2 unit lagi ya? Siap.
Merauke terpilih menjadi salah satu dari 4 lokasi atau venue penyelenggaraan PON ke-20 Oktober nanti untuk 6 cabang olahraga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Angka kematian pasien lanjut usia akibat positif COVID-19 terus bertambah. Dalam sepekan, setidaknya 3 pasien COVID-19 lanjut usia meninggal dunia. Penyebab kematian umumnya disebabkan keterlambatan penanganan karena keluarga takut membawa pasien berobat ke rumah sakit, sehingga pasien yang dibawa sudah dalam kondisi gawat. Bahkan tidak jarang warga menolak hasil medis rumah sakit yang menyatakan pasien meninggal karena terjangkit COVID-19. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita mengatakan status COVID-19 yang dikeluarkan rumah sakit sudah akurat karena melalui proses pengecekan dengan peralatan yang canggih. Ini kan di masa pandemi ya, perlu saya tegaskan di masa pandemi COVID ya. Petugas kesehatan itu juga perlu safety ya. Kenapa semua pasien ya yang datang ke institusi pelayanan, bukan hanya di rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan COVID, di Bunda maupun di RSAL itu sudah mereka bikin SOP bahwa semua pasien yang masuk ke situ, bahkan penjaga itu di screening semua, di rapid dulu, bukan dalam rangka mengcovidkan orang, tetapi menjaga keamanan dan keselamatan petugas kesehatan sendiri. Dalam era pandemi itu siapa yang tahu, banyak sekali orang tanpa gejala yang ada di jalan. Setelah dirawat selama 2 hari di RSUD, 3 pasien lanjut usia tersebut akhirnya meninggal dunia. Rata-rata pasien berusia 58 tahun ke atas dan menderita penyakit penyerta atau komorbid. Hingga Rabu kemarin jumlah pasien yang meninggal dunia karena COVID-19 di Merauke berjumlah 49 orang. Sementara pasien positif COVID-19 yang dirawat hingga saat ini berjumlah 42 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 413 aparatur sipil negara, Kementerian Agama, dan para tokoh agama di Kota Jayapura Rabu kemarin menjalani vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura. Awalnya target vaksinasi hanya 300 peserta, namun karena tingginya antusias warga, jumlah peserta bertambah melebihi target menjadi 413 ASN dan tokoh agama. Wali Kota Jayapura yang memantau langsung proses vaksinasi mengapresiasi antusiasme tokoh agama dan ASN sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kasus positif COVID-19. Vaksin ini halal. Vaksin ini halal. Jangan percaya hoaks, berita-berita bohong bahwa ini chips 666, hari kiamat nanti ditempelkan. Tidak ada. Omong kosong. Vaksin ini menambah kekebalan tubuh kita supaya diri kita sehat, suami istri kita sehat, anak-anak kita sehat, lingkungan kita sehat, RT kita sehat, kota kita bebas dari COVID-19. Harapannya sebagaimana yang selalu Bapak Wali Kota sampaikan, agar masyarakat umat dapat memiliki tingkat kekebalan tubuh yang baik dan berdampak pada keselamatan bersama umat dan masyarakat. Lewat kesempatan ini juga, mewakili umat Islam Kota Jayapura, kami ingin mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Wali Kota atas diizinkan pelaksanaan sholat tarawih di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Meski sudah divaksin, ASN dan tokoh agama diminta tetap menerapkan prokes secara ketat dan disiplin. Program vaksinasi pelayan publik ditargetkan akan selesai pada bulan April dan setelah itu dilanjutkan vaksinasi terhadap lansia dan pedagang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Selain anggota polisi, vaksinasi juga dilakukan terhadap keluarga mereka. Mereka wajib disuntik vaksin karena rentan terpapar COVID-19. Rabu kemarin, puluhan keluarga polisi di Polres Manokwari divaksinasi di Aula Polres Manokwari. Sebelum disuntik dosis vaksin, seperti biasa mereka harus menjalani pemeriksaan awal seperti tekanan darah dan kemungkinan menderita penyakit gula. Vaksinasi digelar bertahap,
Tahap pertama 55 orang dan selanjutnya dijadwalkan sebanyak 110 orang keluarga polisi. Agar tidak menimbulkan kerumunan, vaksinasi keluarga polisi akan digelar secara bertahap dalam sepekan. Petugas kesehatan juga akan mendatangi seluruh polsek untuk memvaksin anggota polisi yang bertugas. Anggota kami, Polres Manokwari, terutama polsek-polsek yang jauh-jauh seperti Anggi, Kebar, Amberbaken, Masni ke atas sana itu nanti akan dicarikan hari tertentu yang nanti akan dikumpulkan di satu tempat di tengah-tengah di sana, nanti akan dari tim Dokes akan ke sana. Terus kendala lain, penolakan dan lain-lain tidak, sebenarnya hanya masalah bergantian aja saat jaga sama lepas dinas itu aja. Kendala lainnya lagi saya kira hanya masalah pengaturan waktu dan tempatnya saja yang karena jaraknya sangat jauh. Bergiliran. Ya, bergiliran berganti. Kami tidak bisa langsung ini karena kami juga harus mematuhi protokol kesehatan. Intinya dalam pelaksanaan juga masuk di dalam ruangan juga digantian, dibatasi. Sementara itu di Mimika, 75 petugas SAR mengikuti vaksinasi tahap pertama yang digelar di kantor SAR Mimika. Petugas SAR rentan terpapar COVID-19 sehingga menjadi prioritas dalam vaksinasi. Bahwa program pemerintah ini terkait vaksinasi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah suatu hal yang kita sebagai ASN di lingkungan pemerintahan pusat atau vertikal dan berada di pemerintah daerah tentunya sangat mensupport, dan kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Pertama, pada saat anggota kami di Posar Agat sudah melaksanakan tahap pertama dan kedua dan syukur berjalan dengan aman dan lancar. Sampai saat ini sudah berjalan aktif seperti biasa dan tidak ada permasalahan. Begitu juga kemarin Posar Kaimana di bawah administrasi kantor SAR Timika sudah melaksanakan tahap pertama. Dan saat ini kantor SAR Timika dengan pegawai ditambah dengan tenaga-tenaga pendukung, tenaga honorer, kami melaksanakan tahap pertama. Jadi dengan demikian untuk seluruh keluarga besar kantor SAR Timika khususnya yang ada di pos dan di kantor di Timika sudah melaksanakan seluruhnya. Namun untuk tahap kedua seperti di Kaimana dan di Timika sendiri jadwalnya menyesuaikan. Meski sudah divaksin, seluruh peserta tetap diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin sehingga terhindar dari COVID-19. James Aisoki dan Igo Batmomolin melaporkan dari Manokwari dan Mimika. Dalam sepekan ke depan, curah hujan di Merauke diperkirakan tinggi disertai angin kencang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke meminta warga waspada karena cuaca ekstrim yang akan terjadi bisa menyebabkan banjir. BMKG juga memperingatkan warga yang tinggal di lereng gunung dan bukit agar waspada karena curah hujan yang tinggi bisa menyebabkan tanah longsor. Untuk beberapa hari ke depan, khususnya untuk wilayah Merauke masih dimungkinkan atau masih berpeluang tinggi untuk terjadi cuaca dengan hujan dengan intensitas yang cukup lebat dengan disertai petir dan angin yang cukup kencang. Dan untuk beberapa wilayah di Papua ya, khususnya di Papua itu juga masih berpotensi atau berpeluang terjadi hujan yang cukup deras atau hujan yang lebat dan disertai juga dengan petir dan angin yang cukup kencang. BMKG juga memperkirakan cuaca ekstrim bisa menyebabkan gelombang laut tinggi sehingga nelayan diminta waspada dan berhati-hati. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wakil Gubernur Papua resmi mengekspor 750 kg kepiting Papua atau yang biasa disebut karaka ke negara Malaysia. Ekspor perdana kepiting ini dilangsungkan di Bandara Moses Kilangin, Mimika, Rabu kemarin. Ekspor kepiting karaka ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian Papua, khususnya di Kabupaten Mimika di tengah masa sulit pandemi. Dari hasil daerah yang sama, hari ini naik kelasnya. Bukan lagi menjadi milik orang Mimika, tapi menjadi milik dunia. Itu namanya kapitalisasi. Sekarang apalagi yang bisa kita kapitalisasi selain keraka?
Itu yang kita cari. Dengan demikian, yang untung masyarakat kita sendiri. Masyarakat juga senang mendapatkan income yang baik, yang pengusaha-pengusaha yang tadi menjadi supplier juga dapatkan profit yang baik, tetapi konsumen yang menikmati kerakat kelas 1 di mana tadi itu Malaysia, Singapura, Jepang juga mereka menikmati. Itu yang disebut mutual simbiosis mutualisme. Sama-sama untung. Kamu senang, saya senang, di mana-mana hatiku senang. Itu lagu ya. Ekspor perdana kepiting Karaka yang dilakukan Pemda Mimika dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan Balai Karantina dan Bea Cukai, khususnya kemudahan dalam keringanan biaya pengiriman. Memberikan kekuatan dan dukungan lagi kepada kami pemerintah di Kabupaten Mimika untuk memberikan peningkatan yang secara kontinu terus menerus, berikan semangat kepada kami semua agar hari ini ada kurang lebih 750 kilo. Karaka adalah kepiting khas Papua. Orang biasa menyebutnya dengan nama kepiting Papua. Karaka ini hidup di pedalaman hutan bakau dan pesisir pantai. Kepiting ini memiliki cangkang yang sangat keras, namun dagingnya tebal dengan rasa yang manis. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Gubernur Papua Barat dan Kapolda meluncurkan layanan perpanjangan pajak kendaraan tanpa turun dari kendaraan atau drive-thru. Peluncuran layanan ini dilangsungkan di kantor Samsat Manokwari, Papua Barat, Rabu kemarin. Layanan Samsat drive-thru ini akan mempermudah pengendara membayar pajak dengan cepat, efisien, dan tanpa pungutan liar. Selain itu, pemilik kendaraan tidak perlu mengantre lama di kantor Samsat. Selain layanan pajak, Polda juga meluncurkan aplikasi e-survei dan e-siap. Dua aplikasi ini akan mempermudah warga melaporkan setiap tindakan polisi di lapangan. Aplikasi ini juga dengan cepat akan merespon pengaduan masyarakat tentang kinerja Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat. Layanan itu menjadi sangat penting karena sebagai masyarakat, ya kita juga tentu ingin layanan itu cepat dan lebih transparan dalam tempatnya. Jadi tidak harus berantri di kantor, dia hanya menyampaikan persyaratannya, kemudian diverifikasi, kemudian disampaikan harganya, kemudian bisa dibayar, dan itu sudah kita hitung kurang lebih 8-10 menit. Jadi memudahkan dan akuntabel dan transparan. Yang kedua, kita peluncuran SIM keliling Polda Papua. Kita memudahkan masyarakat. Kita akan berputar di tengah-tengah kota dan di sekitar kota untuk memudahkan menjangkau masyarakat untuk membayar ataupun mengurus perpanjangan SIM A dan C. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga meluncurkan aplikasi e-siap elektronik, survei, dan informasi pelayanan publik. Jadi kita bisa melihat bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita. Pelayanan dari STNK, BPKB, dan pelayanan lainnya. Layanan drive-thru ini sudah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia dan sejauh ini mendapat respon yang baik dari masyarakat. Pengendara cukup membawa identitas asli berupa KTP atau SIM serta STNK asli. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.